Halo geng, kali ini gue mau jelasin tentang sertifikat pelaut COP dan COC yang gue punya aja. Pasti kan lu pada bingung, sertifikat pelaut tuh ada apa aja. Terus kalau gue mau jadi pelaut, gue harus punya sertifikat apa dulu, gue harus bisa apa dulu, atau apa yang harus gue lakuin untuk pertama kali gitu. Jadi mungkin video ini sedikit membantu lu tentang dunia pelaut. Oke, kita langsung mulai masuk ke video. Jadi di depan gue udah ada beberapa sertifikat pelaut dari COP dan COC. Untuk ada yang nanya, bang, sertifikat pelaut yang pertama kali harus lu punya apa? Yang pertama kali gue punya apa? Jelas ini coy, basic safety training ya. Terus yang kedua itu sih terserah ya, mau yang advance firefighting dulu atau AFF atau MFA. MFA itu medical first aid. Sebenarnya BST ini udah punya semuanya coy. Ini udah paling dasar, sedasar pelaut ini dulu. Lu udah bakal dapat pelajaran yang lain-lainnya. Cuman yang lain ini kayak advance ini, firefightingnya udah ada di BST. Cuman di sini lebih advance lagi, lebih mendalam lagi pelajarannya. Terus MFA juga sama, lebih mendalam lagi. Terus juga kayak SAT juga sama, lebih advance tentang security. Ini juga SD di atas SAT, dia masih hubungan sama SAT. Terus ada CRB tentang skoci penyelamat. Oke, terus kayak life raft semua di situ. Ini ada BOCT. BOCT ini lebih ke apa? Basicnya kapal tanker. Jadi setiap kapal tuh ada berbeda-beda, yang nggak perlu pakai sertifikat khusus tuh kayak model kargo. Terus tongkang juga nggak perlu gitu. Yang perlu banget tuh kayak tanker muatan bahan bakar, terus chemical, bahan kimia perlu biasanya. Terus gas, kapal penumpang juga sama, namanya dia apa, CCM. Nah ini rating, forming part of what's in engine. Ini itu kalau dulu bahasanya AMT atau ATT dasar. Kalau sekarang tuh rating gitu, paling dasar di pelaut tuh rating sertifikatnya. Tapi di Indonesia, gue juga nggak tahu ya di luar negeri, tapi di Indonesia pakai BST aja udah bisa tuh. BST soal buku pelaut aja udah bisa belayar, itu bisa gitu. Terus di kapal ikan, beberapa kapal ikan juga udah bisa. Rata-rata pada bisa sih. Cuman kalau untuk kapal logistik, kapal niaga tuh umumnya biasanya BST sama buku pelaut gitu. Yang lain-lainnya nggak perlu. Kalau kayak kemarin gue di tongkang, gue pakai BST sama buku pelaut doang. Yang lainnya itu cuma penunjang gitu. Nah itu tuh dijadiin klasi gitu. Tapi begitu lu punya ini rating, lu bisa langsung naik jadi jurumudi atau jadi oilman. Tapi itu pun lihat lagi sikon di kapal itu butuh nggak. Kalau lagi butuh, lu bisa ajuin gitu. Kayak kemarin gue harus turun sayang. Kalau nggak turun ya nggak bisa dapat nih rating gitu, karena waktu itu ikut programnya CSR, program pemerintah dulu, gratisan dapat rating buku pelaut, terus BST, habis itu AFF, MFA sama SAT. AFF
MFA MFA nggak dapet, sama S1 sama SD kalau nggak salah ya. SD ini keluaran apa? Oh enggak, iya, jadi yang keluaran bareng tuh rating, BST sama ini AFF sama S1 2017, terus AFF 2017, BST nya sama juga 2017, terus ratingnya juga sama 2017. Ini selebihnya yang lain nih gue ambil di tahun depannya gitu, karena kemarin bayar 10 bulan tuh. Dan sertifikat sekarang udah ada barcode-nya, jadi lu kalau mau ngecek ini online apa enggak bisa langsung scan di barcode, nanti bakal langsung masuk websitenya pelaut.edu, ketahuan nanti aktif apa enggak statusnya, jadi nggak bisa dibohongin sekarang itu. Terus apa lagi ya, sertifikat ini masa berlakunya 5 tahun, jadi sebelum 5 tahun, sebelum masa aktifnya habis, nah jadi lu lihatnya dari sini 30 Juli 2018, lalu tinggal lu tambahin 5 tahun, berapa tahun lagi, kira-kira tahun 2023 lah. Jadi pas 2023 sebelum bulan Juli lu udah harus aktifin, harus perpanjang lagi, refreshing gitu. Nah sebenarnya sih yang penting banget ya, biasanya yang diperhatiin banget di sini sertifikat apa yang lu lamar gitu, atau lu acuannya pakai ijazah apa gitu. Kalau di darat kan ada ijazah SD, SMP, SMA, lalu ngelamar pakai apa. Kalau gue dulu punyanya BST, terus sama yang dapat gratisannya kayak AFF dan S1. Si ratingnya ini belum keluar karena gue belum belayar kan. Kalau gue udah belayar, udah pengalaman, baru bisa diambil. Jadi waktu itu pakai BST doang, yang lainnya buat penunjang. Dan sekarang udah turun ratingnya, gue tambah lagi penunjang yang lain kayak model SD gue bikin, terus MFA, BOCT, terus ini SCRB juga. Waktu itu banyak banget perusahaan yang nanya kalau lu ngelamar tuh, ini kayaknya penting banget nih SCRB, soalnya pada nanyain. Tapi sampai sekarang belum keterima, gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin lagi belum rezeki gue di tahun ini, jadi gue kerja di darat dulu untuk sementara gitu. Oke, sekian dulu video gue. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyain di komentar, nanti coba gue bakal jawab. Dan jangan lupa di subscribe dan di like biar channel makin berkembang. Oke, thank you. Sekian dari gue Gusti Haji. Salam pelaut Kemar. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket.